Halo, selamat siang. Bersama dengan Wiguna Kurniawan dari PT Logos Teknologi Utama Microsoft Partner. Di sini saya akan menjadi konsultan teknis Anda. Bagaimana caranya uh, mengganti atau merubah baik itu username-nya, kemudian uh, domain username dan domain alamat email kita di admin center. Biasanya seperti ini ya case-nya ya. Waktu itu saya ada tiket ya ada permintaan. Jadi ada satu user yang ini orangnya udah nggak ada lagi ya, katakanlah karyawannya udah nggak ada lagi dan ingin digunakan untuk karyawan baru ya. Tentunya namanya itu masih melekat gitu di akun user Microsoft 365-nya gitu. Nah, akun user baru ini ingin menggunakan namanya sendiri, bukan nama orang karyawan sebelumnya. Dan itu kita bisa lakukan di admin center ya. Untuk kali ini kita harus pastikan ya bahwa kita tuh sudah di-assign sebagai global admin gitu, atau user admin atau helpdesk admin gitu ya. Untuk kita lakukan aksi mengubah nama di username, kemudian juga kredensial ya, tentunya seperti alias lah, katakanlah seperti itu ya. Oke, langsung aja ya, kita menuju ke dashboard admin ya, gitu. Ya, kita masuk dulu ke dashboardnya. Kita masukkan kredensial admin kita ya. Biasanya kalau dari Microsoft ya itu disarankan menggunakan layer kedua untuk keamanan seperti verifikasi teks, kode, kemudian di telepon bot ya, atau pakai Microsoft Apps Authenticator ya. Kalau di sini karena ini adalah lab dari Microsoft ya, jadi saya skip aja untuk MFA-nya gitu. Namun saya sarankan untuk Anda sebagai admin untuk menambah layer kedua ya, itu yang MFA gitu. Kemudian juga sekarang kita lanjut lagi ya ke admin center. Oke, untuk seperti kasus yang tadi saya jelaskan, kita langsung aja ke active user ya. Sini ke user, kemudian active user. Kita tentukan dulu ya akun user yang ingin diganti nama display name-nya gitu sama username-nya ya. Katakanlah di sini saya akan mengambil namanya Isayah Langer gitu ya. Saya mau ganti namanya jadi seperti misalkan katakan nama saya sendirilah gitu ya, Wiguna Kurniawan gitu kan. Di sini sudah ada si Wiguna Kurniawan. Mungkin saya akan improve atau mungkin nama lain ya. Oke. Terserah ya, yang penting kita lanjut aja. Oke, katakanlah saya Langer ini adalah sudah nggak ada lagi, adalah karyawan yang sudah tidak ada lagi di kantor kita, dan kita ingin transfer nih akun Isaya Langer ke karyawan baru kita gitu kan. Ya, di video sebelumnya saya sudah share ya bagaimana transfer lisensi ya, namun belum mengganti username-nya gitu kan. Oke, kita klik aja Isaya Langer-nya kan. Ya. Kita klik aja gitu. Kita klik, nanti ada muncul pop-up baru. Nah, di sini kita akan ubah ya, baik fotonya ya, kemudian nama Isaya Langer-nya gitu. Kita akan ubah. Caranya kita explore dulu ini. Di sini ada tulisan manage username and email ya. Itu untuk kita ganti kredensialnya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, itu biasanya ada manage kontak ya. Kita bisa isikan informasi terkait user yang baru tersebut gitu kan. Oke. Selanjutnya untuk alias kita tidak terlalu menggunakan alias ya. Sini kita langsung aja mengganti username. Tapi jika Anda memang hanya membutuhkan alias, it's okay. Klik aja di manage username and email di bagian menu alias. Oke, lanjut langkah pertama itu ya kita klik ini ya, manage username and email di bagian username and email, kita klik aja. Oke, pop-up baru muncul. Di sini juga sebenarnya udah ada ya alias gitu. Kemudian di bawahnya kalau kita explore ini adalah alias-alias ya. Dan ada keterangan titik tiganya nih. Ya, kita bisa pilih apa mau di delete atau mau diganti primary-nya ya. Ya, di mana sih primary emailnya ya ini ya di sini primary email address dan username. Nah, kalau kita edit kita klik aja ini icon pulpen. Kalau kita biarkan di icon tersebut ada tulisan edit, kita klik. Oke.
username-nya kita ganti dengan username nama bersangkutan ya. Dan kalau bisa jangan sama sih ya di dalam tenant ini. Jadi kalau ada 2 username ya biasanya ada kendala gitu. Mungkin nama ya, misalkan mungkin Mayesta ya. Mayesta, aku akan ubah Isaiah Langer ini ke Mayesta. Kemudian untuk domainnya ini juga kita bisa ubah ya. Sebelumnya kan on microsoft.com. Nah, kita ubah aja ke 305 tenant site. Oke, dan kita klik done. Nah, kita sedang mengubah primary email untuk mengakses akun Mayesta nantinya gitu. Kalau sudah, klik scroll ke bawah, kemudian klik Save Change. Kita tunggu hasilnya. Nah, ketika Anda sudah menemukan tulisan Change Successfully, artinya sudah oke, Anda bisa leave atau close ya, pop up di sidebar ini. Dan kita cek username-nya ini udah masuk, namanya mayesta@365tenant.site. Oke, lisensinya sudah aman. Nah, sekarang kerjaan kita adalah yang selanjutnya itu mengubah nama Isaiah Langer menjadi Mayesta gitu kan. Ya, kita klik aja lagi ya. Kita klik ya. Terus di sini scroll ke bawah, kita akan main di menu contact information di sini ya. Nah, biasanya di bawah phone number, kita klik aja manage contact information. Oke. Nah, di bagian first name, last name, dan display name ini yang kita akan isi gitu. Selanjutnya job title hingga country-nya itu juga bisa kita custom ya, namun itu optional ya. Tapi yang wajib ini adalah first name, last name, dan display name. Ya, katakanlah first name itu Mayesta gitu kan. Sini last name-nya aku itu aja, kosongkan aja, sama aja sih ya. Kemudian display name-nya Mayesta. Nah, untuk job title mungkin bisa kita kosongkan atau dibiarkan sama gitu. Kalau sudah, kita klik Save Change untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan gitu ya. Kita boleh close pop-up-nya, dan username-nya sudah berganti, namanya Mayesta gitu kan. Display name-nya Mayesta, username-nya mayesta@365tenant.site. Nah, kemudian gimana password-nya gitu kan? Apakah password-nya sama dengan karyawan yang sebelumnya gitu? It's okay, menurut saya itu bisa diganti password-nya ya. Jadi kita punya 2 opsi. Satu itu adalah kita buatkan password-nya ya dengan cara kita katakanlah dari Microsoft gitu ya, kumpulan dari angka, kata, atau simbol gitu ya, atau Mayesta sendiri yang akan mengisikan password untuk login selanjutnya gitu. Jadi gini, kita hanya kasih initial password aja ya, satu untuk login ke Mayesta. Kemudian si Mayesta ini akan mengisi password baru untuk dia login, seperti itu sih gambarannya gitu. Oke, biasanya kalau untuk kita terapkan seperti itu ya, user sendiri yang akan masukkan password, kita klik dulu automatically create a password ya. Kemudian di sini kita centang require this user to change their password when they first sign in. Seperti itu untuk desainnya ya. Jadi si user Mayesta ini nggak perlu lagi nanya-nanya ke kita gitu ya, ini passwordnya apa gitu kan gitu. Kemudian kita klik reset password itu, oke. Nah, di pop-up ini muncul password kumpulan angka makata. Nah, ini yang kita sebut sebagai initial password, dan tentunya kita akan berikan ke user yang namanya Mayesta untuk login pertama kali gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin seperti ini ya untuk gambarannya ya. Ini kita biarkan aja dulu ya. Kemudian saya akan buat baru seperti apa sih kalau untuk teknisnya gitu, biar ada gambaran. Katakanlah saya akan login menggunakan akun Mayesta ya di office.com. Office.com ya. Karena tadi kita tidak mengassign dia sebagai admin ya. Ya kita pastikan bahwa dia tuh bisa menggunakan office.com dan tentunya tidak masuk ke adminnya. Oke,
Oke, langsung aja sign in. Terus tadi apa tuh? Usernya ini ya. Kita copy paste aja. Ya, biasanya kalau kita klik manual ada human errornya gitu. Kita copy paste aja. Kita klik next gitu kan. Oke, kemudian tadi passwordnya ini password pertama ya, bukan password permanen ya. Ini password pertama yang diberikan ke user gitu. Kita masukkan, enter ya, ini sama, oke. Kita udah copy paste. Kita lihat. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Jadi si user Maesta ini akan mengupdate ya passwordnya miliknya sendiri ya. Tentunya admin nggak bakalan tahu password baru yang udah di-update ini, hanya Maesta aja gitu yang tahu gitu kan. Nah, di current password ini kita masukkan password pertama gitu ya. Password pertama ya, atau inisial password yang tadi itu ya, di sini nih. Ini kita masukkan dulu gitu ya. Anda kalau sebagai admin bisa memberikan informasi ya bahwa pertama tuh masukkan dulu inisial passwordnya gitu, kemudian baru password yang disesuaikan sama user tersebut gitu. Seperti ini ya, custom aja. Oke, sign in. Kita lihat proses selanjutnya. Oke, kalau Anda menemukan we have seen that password too many times before, choose something harder to guys. Itu artinya adalah bahwa password ini sebenarnya udah sering digunakan gitu. Baiknya Anda memberikan saran ke user Anda gitu untuk mengisi password yang mungkin susah ditebak gitu ya. Gampangnya gitu ya. Katakanlah di sini itu. Kita lihat sini apa nih. Seperti ini aja, copy paste. Oke, kita sign in. Nah, sepertinya sudah kelihatan progresnya ya. Kalau Anda menemukan style sign in, ini klik aja yes ya. Oke. Kalau nggak salah tadi user sebelum Maesta ini namanya Isayah ya. Kita lihat profilnya. Nah, nih, welcome to your apa nih tadi tulisan Maestanya. Oke, apa nih? Nah, masih ada fotonya ya. Nah, fotonya juga kita bisa ganti dari admin ya. Tapi oke ini. Nah, ini tulisannya udah Maesta, username-nya juga udah kita setting ya, Maesta gitu. Jadi seperti itu ya yang bisa saya berikan knowledge mengenai pengubahan username dan juga kredensial dari satu akun ke akun lainnya gitu ya. Kemudian juga tadi yang foto ini ya, kalau untuk foto Bapak atau Ibu bisa ini aja, langsung aja klik user tersebut, kemudian klik ini change ya, change foto gitu kan. Nah, nanti Bapak atau Ibu bisa klik foto si Maesta tersebut. Selanjutnya itu aja untuk pengubahan kredensial ya. Dan satu hal lagi yang perlu saya tekankan adalah pastikan ya bahwa terus backup data email ataupun data file Anda ya. Katakanlah apabila akun baru ini ya, kredensial yang baru ini si Maesta tidak ingin menggunakan data lama gitu ya, Anda bisa backup dulu dan selanjutnya dihapus gitu. Ya, mungkin di next video bagaimana kita cara delete ya data dari akun yang sudah kita ganti ini sehingga tidak ditemukan data karyawan lama gitu ya di user Maesta. Oke, sekian itu aja yang bisa saya berikan. Terima kasih dan selamat siang.